wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, good afternoon, good night, everyone. Today, we would like to present an important topic related to the TOEFL reading section, specifically insert text question. This type of question often appears challenging for many test takers because it require not only reading comprehension, but also an understanding of logical flow, cohesion, and textual connection within a paragraph. Before we start, let us to introduce ourselves. My name is Alvito Rider Fanangkarkasa. Last three digit of NIM 064. And my partner. My name is Juwita Ratna Prameswari and the last digit name 118. And my name is Ailsa Ayu Amanda Widuri. My last name is 4129. My name is Keiza Verodia. Last name is 165. My name is Marcella Ramadhani and NIM 039. Baik, untuk topik pertama adalah nama jenis pertanyaan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Insert text question adalah soal yang menguji kemampuan yang dimana untuk melihat hubungan antar kalimat dan menentukan posisi yang paling tepat bagi sebuah kalimat supaya paragraf tetap runtut dan logis. In the passage you will see a small box such as yang that marks possible intersection points. Your task is to choose the position, usually labeled E, B, C, or D, where the sentence fits most logically and smoothly. Baik, untuk selanjutnya ada ciri-ciri atau kata kunci yang terdapat pada insert text question. Yang pertama ada transition word atau kata hubung. Yang kata kunci umumnya yang pertama ada cause effect, therefore, and consequently. Yang kedua ada addiction, in addition, and moreover. Lalu yang ketiga ada example, for example, for instance. Terus yang keempat ada contract, however, dan also. Lalu yang ke poin B ada reference word atau kata rujukan. Ada this, that, this, those, it, they, such. Yang terakhir ada koherensi atau kalimat yang membuat alur tetap mengalir. Yang pertama adalah tidak memutus ide, yang kedua tidak mengulang tanpa fungsi. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh dari soal ini. For example, ada teks yang menceritakan tentang gunung berapi yang mengalami letusan besar. Nah, akan saya bacakan seperti contohnya. Volcanoes can influence the climate in many ways.
Itu merupakan kalimat pertama. Lalu kalimat yang kedua yaitu large eruption and ice can gases high into the atmosphere, blocking sunlight and cooling the earth's surface. Lalu kalimat yang ketiga ada pada this temporary cooling can last for months to even years depending on the volcano's intensity. Nah, ada kalimat yang harus dimasukkan dalam paragraf tersebut, yaitu scientists often study volcanic eruption to better understand their long-term impact on global temperatures. Kita harus menentukan di mana kalimat ini tepat untuk diletakkan. Nah, pada opsinya ada pada before sentence 1, sebelum kalimat pertama. Lalu after sentence 1, yaitu setelah kalimat pertama. Lalu after sentence 2, yaitu setelah kalimat kedua. Dan after sentence 3, yaitu setelah kalimat ketiga. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat adalah after sentence 3, yaitu setelah kalimat ketiga. Nah, jadi kalimat ketiga itu ada pada paragraf terakhir pada contoh soal. Jadi kalimat option yang diletakkan yang tepat itu ada pada setelah paragraf terakhir seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya kesalahan umum yang harus dihindari ketika membuat atau menjawab insert text question. Yang pertama, petunjuk tidak jelas. Instruksi terlalu umum atau tidak menjelaskan konteks, tidak menyebutkan jenis jawaban yang diharapkan seperti kata, frasa, atau kalimat. Yang kedua, kalimat terlalu terbuka, jawaban yang mungkin terlalu banyak variasinya sehingga sulit menilai benar atau salahnya. Yang ketiga, kekosongan terlalu panjang. Ruang kosong berupa kalimat penuh, bukan bagian tertentu yang ingin diukur. Membuat soal lebih seperti tugas menulis, bukan insert text. Yang keempat, tidak konsisten dengan kompetensi yang diukur. Isi yang diminta tidak sesuai tujuan pembelajaran. Contohnya, menguji grammar, tetapi soal malah mengukur pengetahuan fakta. Yang kelima, memberikan petunjuk jawaban secara tidak sengaja. Ada kata-kata yang membuat jawabannya terlalu mudah ditebak. Yang keenam, menggunakan kalimat ambigu. Ruang kosong bisa diisi lebih dari satu jawaban yang sama-sama benar, menyulitkan proses penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada strategi dalam menentukan jawaban. Yang pertama, match the logical relationship between sentence. Determine whether the sentence function as a topic introduction, additional explanation, and example, a cause or effect, a transition between ideas. Yang kedua ada check word reference. Look at how words such as this, that, those impact eruption connect to other parts of the paragraph. And yang ketiga, match the sentence them with the paragraph. Determine where it fits best. Yang pertama ada at the beginning of the paragraph, in the middle, or at the end. Okay, it's all from us. Thank you for your attention. Have a nice day for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Oh iya.